Kakak cantik, jangan rusak diri kakak cantik. Sini tamplek dulu kakak cantik. Guys, ini tuh lagi rame banget ya. Kayak literally satu Indonesia ngomongin soal kasus Agus Buntung ini. Mungkin kalian juga udah lihat videonya kan, yang dia bakal ngancem ngebunuh mental korban. Kayak nggak kebayang aja dia bisa setega itu. Terus ada updatean terbaru nih yang bikin pusing kepala. Jadi katanya ada dugaan kalau ibunya Agus itu ikutan bantu dia ngerayu korban-korbannya. Tapi ya kita harus nunggu hasil penyelidikan resmi dari polisi buat tahu kebenarannya. Selamat malam. Dalam 2 minggu ini kasus yang melibatkan Agus alias Iwas betul-betul menjadi sorotan karena kami awalnya nggak menyangka dan betul-betul di luar nalar. Kenapa bisa seorang pria difabel tanpa lengan tega? Narasi polisi awalnya pelecehan seksual, tapi ternyata makin kesini diralat bukan hanya pelecehan seksual tapi sudah melakukan persetubuhan. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Seorang pemuda penyandang disabilitas di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual. Jadi gini, Agus udah ditetapin jadi tersangka sama Polda NTB. Dan sejauh ini tuh udah pada 15 korban yang berani speak up dan lapor ke polisi. Kejadiannya tuh ada beberapa tempat, salah satunya di homestay. Dan modusnya Agus ini sebenarnya cukup bikin speechless sih. Dia acting jadi orang yang benar-benar butuh bantuan. Terus minta korbannya bayar biaya homestay cuma 50.000 doang. Ngakunya Agus ini sih nggak punya duit tunai. Tapi ternyata itu tuh cuma cara dia buat ngejebak korban masuk ke kamar. Dan kalian tahu kan apa yang terjadi? Pelaku untuk kemudian diajak berkenalan dan ngobrol ringan sebenarnya. Namun saat itu kemudian sempat terjadi beberapa percakapan-percakapan yang kurang nyaman terkait dengan seksualitas dan sebagainya yang kemudian membuat korban merasa kurang nyaman sampai akhirnya sempat menangis juga, ketakutan. Terus ada lagi nih cerita tambahan yang bikin makin panas. Jadi salah satu orang ada yang bilang kalau ibunya Agus ini katanya bantu dia ngeyakinin korban-korban itu. Ingat ke nih yang kenu disuruh aku telepon mak, disuruh aku telepon mak, coba cek kan mak tienden sekomplotan rencana kan. Wah, kalau ini bener-bener kejadian, ini tuh bakal bikin kasus jadi lebih jauh complicated. Tapi ya lagi ini masih dugaan ya guys. Jangan langsung ngejudge. Belum ada bukti yang clear dari pihak berwajib. Tapi tetap sih, kalau ini sampai benar, wow, speechless banget. Kaget dan shock sekali Pak, sampai saya pingsan, sampai saya dibawa ke rumah sakit waktu itu Pak. Nggak kuat ngelihat anak saya sudah kondisinya kayak begini, terus dijadiin tersangka, kan itu tidak masuk di akal Pak. Bagaimana dia buka baju celana sendiri, sementara dari bayi sampai sebesar ini saya yang merawat Pak, yang Tapi guys, ada satu lagi yang harus kita concern juga. Jangan sampai gara-gara kasus Agus ini, terus orang-orang jadi punya stigma negatif ke penyandang difabel. Penyandang difabel tuh banyak banget yang struggle buat hidup normal. Dan mereka tuh nggak ada hubungannya sama kasus ini. Justru mereka tuh kelompok rentan yang harus kita support. Agus ini ya kasus khusus. Dia itu pelaku kriminal yang happen to be difabel, bukan representasi dari penyandang difabel secara keseluruhan. Jadi please banget jangan sampai masyarakat generalisasi negatif ke orang-orang difabel cuma karena satu kasus ini. Kalau itu yang terjadi, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua guys. Karena kita jadi kehilangan empati sama kelompok yang sebenarnya butuh support kita. Kasus ini tuh ngingetin kita kalau kita harus lebih hati-hati dan lebih aware sama lingkungan sekitar. Pelaku kayak Agus ini bisa pakai modus apa aja, bahkan yang nggak kita expect. Dan buat para korban yang udah berani speak up, big respect banget buat mereka. Itu nggak gampang, apalagi mereka juga diancam secara mental sama Agus. Tapi di sisi lain, mari kita tetap ingat kalau penyandang difabel itu bukan Agus. Jangan kita jadi salah kaprah dan salah ngejudge orang-orang yang nggak salah apa-apa. Kata-katanya dong, Wi. Saya bukan Agus, Wi. Sedikit aja, Wi.
Ya udah, singkat saja wih. Fisik dapat diubah, materi dapat dicari. Yang setia tak datang 2 kali, aja menyala wih. So, ya itu dulu update kali ini ya guys. Kita tunggu hasil penyelidikan polisi buat dapetin gambar yang lebih clear tentang kasus ini. Termasuk soal dugaan keterlibatan ibunya Agus. Dan yang paling penting, tetap jaga empati kita ya guys. Jangan ngecap orang sembarangan, terutama penyandang difabel yang udah cukup berat jalan hidupnya. Kalau kalian setuju sama poin ini, jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan subscribe juga biar kalian gak ketinggalan info penting lainnya. Stay safe, jaga empati, dan see you in the next video. Bye!